kalau suami istri bercerai tapi masih dalam masa iddah, lalu sang suaminya wafat, itu apakah istri masih mendapatkan warisan? Oke. Kalau misalkan suami istri itu bercerai, tetapi cerainya itu masih ada di dalam masa iddah. Ini ada di dalam kitab apa ini? Dapat warisan. Ada di dalam kitab apa ini? Ada di dalam kitab apa ini? Teteh lupa lagi. Ada di dalam kitab Bujairomi kalau nggak salah. Ya, Kakak Galih, ini ada di dalam kitab Bujairomi. Di dalam kitab Bujairomi, kalau misalkan suami istri itu bercerai tetapi masih dalam masa iddah, kalau cerainya itu talaknya itu adalah talak roja'i, artinya Kak Galih, talak roja'i itu adalah talak satu, talak dua. Kalau talak satu, talak dua mungkin paham ya Kak Gali. Kalau talak satu, talak dua itu dikatakan dengan talak roja'i. Artinya yaitu si istrinya bisa kembali lagi kepada suaminya. Kalau misalkan suami istrinya bermaksud ingin berkembali lagi, menyatu lagi. Kan masa iddahnya itu kan 3 bulan 10 hari ya, sekitar 100 harian. Maka wanita tersebut itu tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, itu artinya adalah talak satu, talak dua, atau dengan istilah talak roja'i. Nah, kalau itu talaknya talak roja'i, kemudian ketika istrinya masih dalam masa iddah, kemudian wafatlah laki-lakinya, apakah berhak mendapatkan warisan? Di dalam kitab Baijiromi itu berhak mendapatkan warisan, kecuali kalau misalkannya talaknya talak 3. Kalau talak 3 itu tidak, meskipun dalam masa iddah tidak mendapatkan warisan. Karena alasannya ya karena kalau talak 3 itu ya sulit untuk menyatu lagi kalau tidak perempuannya ditikah sama laki-laki yang lain gitu. Jadi gitu Kak Galih ya, mendapatkan warisan. Kalau itu talaknya apa Kak? Talak roja'i seperti itu ya. Itu ada di dalam kitab Baijiromi. Oke, bisa ya, bisa COD ya. Oke, hello Teh, hello. Teteh, kalau pasangan kita hyper misalkan mintanya sehari 3 kali, apa wajib selalu melayani? Oke. Seorang istri itu kan berkewajiban jika suaminya minta itu wajib melayani. Kalau misalkan tidak melayani maka otomatis nanti istrinya berdosa, dan itu dikatakan dengan nusyuz bagi sang istrinya. Tetapi Kakak, nusyuz di sini itu adalah jika tidak ada uzur sama sekali bagi sang istrinya. Kalau misalkan sang istrinya itu ada uzur, misalkan sang istrinya misalkan sakit misalkan, itu beda lagi alasannya. Kalau istrinya sakit ya sabarlah sang suaminya. Atau misalkan uzur di sini bisa dikatakan kalau misalkan melayani sang suaminya itu dapat merusak akan kesehatan istrinya. Kesehatan di sini itu bisa kesehatan secara fisik ataupun bisa dikatakan kesehatan secara mental. Nah, berarti kan ini ada apa? Ada uzur, maka itu tidak dikatakan nusyuz bagi wanita tersebut, seperti itu. Nah, kalau misalkan sang suaminya itu minta sama istrinya sampai 3 kali, kalau mengakibatkan menjadi uzur bagi sang istrinya, sehingga kalau terus-terus melayani, ya agak sedikit merusak akan mungkin saja mental ataupun fisik sang istrinya, sehingga sang istrinya sampai nyerah banget, gak sanggup banget seperti itu, ya maka itu bisa dikatakan uzur. Dan itu tidak berdosa untuk istrinya. Ya, tetapi kita lihat dulu. Tapi kalau misalkan istrinya sama-sama selalu selalu bergairah, sama-sama selalu berstamina, sama-sama lah gitu kayak suaminya seperti itu, ya kalau misalkan mampu ya layani aja, itu lebih baik seperti itu. Tetapi kan kalau kita bisa lihat kondisi ya, kalau misalkan ini biasanya pengantin baru gitu ya, misalkan yang masih muda-muda, laki-lakinya baru 25 tahun, perempuannya baru 20 tahun, apalagi usianya masih muda gitu ya kan. Kemudian
ya namanya juga kan baru nemu sesuatu hal yang baru kan sok aya sono gitunya muncul orang Sunda mah. Ya kalau itu pasti nggak ada masalah ya. Terkadang mendapati permasalahan seperti ini yang teteh dapatkan itu kalau misalkan dalam pernikahannya itu udah cukup usianya udah cukup melanjut ya. Misalkan usia perempuannya kayak 40 tahun ke atas gitu ya, dapat suami yang agak masih muda atau misalkan masih berumur gitu. Istrinya udah kewalahan gitu, suaminya yang masih is okay. Nah kalau saran dari teteh gini aja deh kakak ya. Kalau saran dari teteh, coba kakak itu konsul deh ya. Saran dari teteh, kakak itu coba berkonsul, datang ke dokter ya, datang ke dokter. Ke dokternya itu adalah ke dokter andrologi seperti itu kakak ya. Itu dokter yang paham banget yang berhubungan tentang hormonalitas. Jadi nanti kakak minta aja ke dokter kalau misalkan sang suaminya agak hyper, agak suka banget, minta ke dokter untuk agak diturunkan hormonnya, atau misalkan agak dinaikkan sedikit hormonalitas sang istrinya biar nanti tetap sama seimbang antara suami dan juga istrinya, sehingga tidak mengakibatkan di dalam rumah tangga itu sering percekcokan diakibatkan karena itu. Jadi kalau saran dari teteh, coba deh kakak ya, kakak tuh datang aja ke dokter ya, datang ke dokter ya, itu nanti dokter paham nih ya.